Selamat siang, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biologi, yaitu ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu merupakan salah satu bab yang kita bahas dalam ilmu biologi. Nah, apa yang disebut dengan ekosistem? Jadi pada bab ini kita akan mempelajari hubungan timbal balik dan saling. Baik, kita akan membahas tentang ekosistem. Jadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup itu dipelajari dalam cabang ilmu yang disebut ekologi. Ya. Apa itu ekologi? Ekologi itu berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu artinya adalah rumah, sementara logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tempat hidup dari makhluk hidup atau rumahnya dari makhluk hidup tersebut. Nah, di dalam rumah itu ada yang namanya hubungan timbal balik. Ya. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain disebut sebagai interaksi ya yang berlangsung antara sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tak hidup. Ya. Nah, ekosistem itu terdiri dari benda hidup. Benda hidup itulah yang disebut sebagai faktor biotik. Ya. Dan benda tak hidup disebut sebagai abiotik. Jadi benda hidup itu biotik, sementara tak hidup itu abiotik. Nah, interaksi antara faktor biotik dan abiotik mengakibatkan ekosistem itu menjadi tumbuh, berkembang, bahkan mengalami perubahan. Selain itu, ekosistem juga memerlukan sumber energi. Ya, contoh, mungkin ada yang tahu apa itu sumber energi dari suatu ekosistem. Misalkan ya, ekosistem di dalam sebuah kolam ikan. Ya, tetap di situ membutuhkan sumber energi, yaitu matahari. Nah, pertanyaannya adalah berapa luaskah ekosistem itu? Ya, misalkan ada kaleng bekas di kebun yang berisi air hujan. Di dalamnya ada air, ada bakteri, ada jentik nyamuk. Nah, berarti di dalam kaleng itu merupakan suatu ekosistem. Yang lebih besar lagi misalkan akuarium. Ada pasir di sana, ada tumbuhan, kemudian ada ikan, ya. Nah, itu ekosistem yang lebih besar lagi. Ada bebatuan. Jadi di sana ada yang hidup, biotik, ada yang tidak hidup, abiotik. Ya, batu tidak hidup. Tapi ada yang hidup, ikan. Seperti itu. Lebih besar lagi misalkan kebun yang luas. Ya. Apa? Sawah. Itu juga ekosistem. Ada tumbuhan, ada hewan di sana. Ada bebatuan, ada tanah, ada air. Kemudian lebih luas lagi hutan. Apalagi sungai, apalagi danau, bahkan laut itu merupakan sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita tentukan. Ya, jadi mulai dari ekosistem kaleng yang kecil sampai hutan, ekosistem hutan yang besar. Nah, barangkali saya akan lebih jelas apabila saya membagi gambar berkenaan dengan ekosistem tersebut. Ya, di sini adalah contoh ekosistem yang ada pada danau. Ya, nah di sini ada tanah, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada air tempat ikan itu hidup, ada ikan. Ya, nah di dalam ekosistem itu ada rantai makanan. Ya, mulai dari hewan terkecil dimakan oleh hewan agak besar, kemudian terus berikutnya ada rantai makanan. Di mana di dalam itu juga ada sumber energi yang disebut sebagai matahari. Nah, ini adalah contoh gambar dari ekosistem tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh, misalkan pada ekosistem kolam air tawar, itu terdapat pada tumbuhan air, rumput, tumbuhan berbunga, siput. Ya, kemudian kumbang air, ikan pemakan daging, karnivor ya, dan ada juga ikan pemakan bangkai
atau yang disebut dengan detritivore. Nah, jadi ekosistem itu tersusun atas populasi makhluk hidup dan lingkungan yang tidak hidup. Contohnya adalah tanah dan batu tadi. Nah, hubungan antar populasi itu menyusun sebuah kata yang disebut sebagai komunitas. Nah, sekarang kita bahas tentang komunitas. Kembali, satu ekor ikan pemakan bangkai atau satu tumbuhan teratai disebut sebagai individu. Jadi satu ikan itu namanya individu. Nah, individu-individu dari spesies yang sama, sekumpulannya itu membentuk suatu kumpulan yang disebut sebagai populasi. Ya, misalkan populasi ikan mas di danau tersebut. Yang kedua, semua tumbuhan teratai di kolam tersebut disebut dengan populasi teratai. Contoh lagi nih, semua kumbang air disebut sebagai populasi kumbang air. Nah, itulah yang disebut dengan populasi. Nah, sekumpulan ikan pemakan daging, itulah yang disebut sebagai populasi ikan pemakan daging. Lanjut. Kita masuk ke dalam yang namanya komunitas. Ya. Apa itu komunitas? Antar populasi yang satu dengan yang lain, itu terjadi interaksi. Ya. Pertemuan, kemudian mungkin saling menguntungkan, ya, berbagi makanan. Nah, itu interaksi. Misalnya, interaksi antara populasi ikan dengan populasi alga. Ya, antara populasi ikan dengan populasi teratai. Misalnya. Ada sebagian dari teratai yang dimakan ikan. Kotoran ikan itu menguntungkan bagi teratai. Nah, itulah yang disebut sebagai interaksi. Nah, jadi kalau misalkan Anda ditanya, apa itu komunitas? Komunitas itu adalah keseluruhan makhluk hidup yang membentuk, yang mengadakan interaksi dari satu tempat pada waktu tertentu. Jadi saya ulangi, komunitas adalah keseluruhan makhluk hidup yang mengadakan interaksi di satu tempat pada waktu tertentu. Itu yang disebut dengan komunitas. Misalnya komunitas hutan, ya, terdiri atas berbagai jenis tumbuhan. Ya. Komunitas berbagai jenis hewan. Komunitas berbagai jenis mikroorganisme yang saling berinteraksi. Saya akan memberikan contoh satu komunitas di sini. Ya, Oke. Yang Anda lihat di sini adalah komunitas kuda zebra. Ya, kuda zebra. Ya. Nah, jadi mereka saling berhubungan, entah berbagi makanan atau saling melindungi, ya, atau misalkan bereproduksi. Nah, itulah komunitas. Mereka ada interaksi di dalamnya. Nah, itulah yang disebut sebagai komunitas di dalam sebuah ekosistem. Saya akan melanjutkan. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Nah, saya akan membagi satu gambar berkenaan dengan kajian ekosistem tadi. Oke. Anda sudah lihat ya semua di sini ya. Oke. Jadi tingkat organisasi penyusun ekosistem dan biosfer itu dapat digambarkan seperti ini. Yang paling kecil misalkan satu ekor ikan. Itulah yang disebut sebagai individu. Satu unit batu itu individu. Satu ekor kelinci itu individu. Kemudian dia beranjak ke yang lebih besar, kumpulan ikan sejenis, misalkan kumpulan ikan mas itu yang disebut sebagai populasi. Ya, ada kumpulan ikan emas, ada kumpulan tumbuhan air, ada kumpulan bebatuan, itu masing-masing yang disebut sebagai populasi. Makanya sering disebutkan populasi ikan mas di danau air tawar A misalnya. Oke, yang lebih besar lagi. Ada yang disebut sebagai komunitas yang tadi saya jelaskan. Ya. Antara populasi ya di dalamnya ada saling konektivitas, keterkaitan. Apakah berbagi makanan atau misalkan reproduksi ya. Nah, ini yang disebut sebagai komunitas. Kemudian di atas komunitas kumpulan dari beberapa komunitas. Itu yang disebut sebagai ekosistem. Ya, yang tadi saya jelaskan.
Ya, dari ekosistem air tawar. Di sana ada ikan, kemudian ada serangga, ada tumbuhan, ada bebatuan, kemudian ada pasir-pasir. Ke atas lagi ada yang disebut sebagai ekosfer. Apa yang disebut sebagai ekosfer? Ya. Bentar. Ekosfer di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ekosistem planet bumi, ya, yang lebih planet bumi yang melibatkan semua makhluk hidup dan seluruh komponen lingkungannya. Jadi bisa dikatakan kumpulan dari kumpulan dari ekosistem tersebut. Itu ekosfer. Kemudian berikutnya yang lebih besar lagi ada yang disebut sebagai biosfer. Ya. Apa itu biosfer? Biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau ruang lingkup yang ditempati oleh organisme. Nah, inilah bahasan kita berkenaan dengan tingkatan organisasi penyusun ekosistem, mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Pertama, individu, ya, kumpulan dari individu, populasi. Kumpulan dari populasi, komunitas. Kumpulan dari komunitas, ekosistem. Kumpulan dari ekosistem, ekosfer. Ya, jadi di dalam bumi itu ada ekosistem air laut, ada ekosistem air tawar, ada ekosistem darat, ya. Kemudian kumpulan dari ekosfer itulah yang disebut sebagai biosfer. Ya, baik, demikian pembahasan saya tentang ekosistem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.